Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna. Wa qala al-mala'u, ya, dan telah berkata al-mala'u, para pemuka pemimpin, min qaumi fir'aun, dari kaum Fir'aun. Dari kaum Fir'aun. Atadharu Musa, apakah kamu, ya, Fir'aun, akan membiarkan Musa? Apakah kamu, ya, itu Fir'aun maksudnya, akan membiarkan Musa, atadharu Musa, wa qaumahu, dan kaumnya yaitu Bani Israel, liyufsidu, untuk mereka melakukan kerusakan, fil ardi, di bumi, wa yadharoka, dan dia Musa meninggalkan kamu, wa alihataka, dan Tuhanmu, yaitu berhala-berhala. Qala, Fir'aun berkata, sanuqattilu, kita akan bunuh, abna'ahum, anak laki-laki mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan kita biarkan hidup nisa'ahum, para wanita mereka. Wa inna, sungguh kita ini, fauqahum, berada di atas mereka, qahirun, adalah orang yang berkuasa, ya, berkuasa di atas mereka. Qala Musa, ya, kemudian Musa telah berkata liqaumihi, kepada kaumnya yaitu Bani Israel, ista'inu billah wasbiru, mohon tolonglah, mohon pertolonganlah kalian, mohon tolong billah, kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah kalian terhadap penganiayaan. Innal arda lillah, sungguhnya bumi ini milik Allah, yurisuha, dia akan diwariskan, ya, bumi itu, may yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang Allah kehendaki, dia kehendaki, min ibadihi, dari hambanya. Wal aqibatu, dan akibat kesudahan yang baik, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Qalu, kaum Musa berkata, uzina, kami ini telah dianiaya, min qabli an ta'tiyana, ya, dari sebelum engkau datang kepada kami, wa min ba'di ma ji'tana, dan dari setelah engkau datang kepada kami. Qala, Musa berkata, asa rabbukum, semoga Tuhan kalian, ayyuhlika, akan membinasakan, menghancurkan, aduwakum, musuh kalian, yaitu Fir'aun dan tentaranya, wa yastakhlifakum, dan dia Allah menjadikan kalian khalifah, penguasa, fil ardi, di bumi, fayangdura, maka dia akan melihat, kaifa ta'malun, ya, ya, dia akan melihat, artinya apa? Tuhanmu, ya, dia Allah akan melihat bagaimana perbuatan kamu. Walaqad akhadna, dan sungguh benar, akhadna, kami telah menyiksa ala Fir'aun, keluarga pengikut Fir'aun, bisinina, dengan masa paceklik yang panjang, wa naqsin, dan kekurangan, minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yatazakkarun, supaya mereka dapat mengambil pelajaran. Fa'idha ja'athumul hasanatu, fa'idha, maka ketika ja'athum, datang pada mereka, al-hasanatu, kebaikan, kemakmuran, sehat, kaya, qalu, ya, Fir'aun dan pengikutnya itu berkata, lana hadihi, bagi kami ini semua kemakmuran adalah bagi kami semua. Wa intusibhum sayi'atun, dan jika menimpa mereka keburukan, kesusahan, yadayyaru bi Musa, mereka tuduhkan kesialan itu kepada Musa, yadayyaru bi Musa, wa man ma'hu, dan siapa yang beriman kepadanya, yang bersamanya. Ala, ketahuilah, innama, sesungguhnya, ta'iruhum, nasib kesialan mereka, indallah, berada di sisi Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi aktsarahum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Wa qalu, dan mereka berkata, ya, pada Musa, mahma ta'tina, bagaimanapun kamu datangkan kepada kami, bihi, dengannya, min ayatin, dari ayat ataupun bukti, mukjizat, litasharona biha, untuk menyihir kami dengannya, fama nahnu laka bimu'minin, maka tidaklah kami bimu'minin, ya, orang beriman, percaya terhadapmu, laka, ya, fama nahnu laka bimu'minin. Fa'arsalna alaihim tufan, fa'arsalna, maka kami kirimkan alaihim,
kepada mereka at-tufana, alaihim at-tufana, angin topan, wal jarada, dan belalang. Jadi belalang memakan tanaman dan buah-buahan, wal qummala, dan kutu yang merusak tanaman, qummal, wad-dhafati'a, katak, kodok memusuhi yang memenuhi rumah, dhafati' difta', dhafati', wad-dama, dan darah. Ya, air minum jadi darah. Ayatin, sebagai bukti-bukti mufassalatin yang jelas terperinci, fastakbaru, maka tapi mereka itu menyombongkan diri, wakanu, dan mereka adalah kauman mujrimin, adalah kaum pendosa, orang-orang yang berbuat dosa. Walamma waqa'a, dan ketika menimpa alaihimul rijzu, ar-rijzu, menimpa kepada mereka ar-rijzu, yaitu azab siksa. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbak, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, bima ahita indak, ya, dengan apa yang telah Allah janjikan kepadamu, lain, ya, kasyafta, jika kamu dapat menghilangkan anna rijza, dari kami adab itu, lanu'minanna laka, ya, sungguh kami akan beriman, percaya kepada engkau, wala nursilanna ma'aka, dan sungguh kami akan biarkan pergi bersama engkau Bani Israel, yaitu Bani Israel. Falamma, maka ketika kasyafna, kami hilangkan, ya, dengan doa Musa, kami hilangkan anhum rijza, ya, hilang dari mereka azab, ila ajalin, hingga suatu waktu, hum balighuhu, yang mereka harus memenuhinya, idza hum yang kutun, tiba-tiba mereka mengingkari janji mereka. Fantaqomna, maka kami balas hukum minhum terhadap mereka. Fa'aghraqnahum, maka kami tenggelamkan mereka fil yammi, dalam laut, bi'annahum, karena sungguhnya mereka itu kadzabu, mereka mendustakan biayatina, ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu adalah orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Anha, wa aurasna al-qauma, wa aurasna al-qauma, dan kami wariskan al-qauma kepada kaum, yaitu Bani Israel, alladzina kanu, yang mereka itu telah yustad'afun, mereka telah dilemahkan, ditindas, masyariqal ardi, masyariq, ya, bagian sebelah timur bumi, yaitu negeri Syam, wa magharibaha, dan sebelah barat bumi, yaitu Mesir, allati barakna fiha, yang telah kami berkahi padanya, wa tammat kalimatu rabbikal husna, wa tammat, dan telah sempurna, kalimatu rabbika, firman Tuhanmu, al-husna, yang baik, ala Bani Israel, atas Bani Israel, bima sobaru, karena apa yang mereka telah bersabar. Ya, jadi sabarnya berbuah. Wa dammarna, dan kami hancurkan makana yasna'u fir'aunu, apa yang telah dibuat oleh Fir'aun, wa qaumu, dan kaumnya, wa makanu ya'rishun, dan apa yang telah mereka bangun, mereka dirikan. Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan barat, yang telah kami berkahi, ya, negeri Syam dan Mesir, negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dulu. Setelah kerajaan Fir'aun runtuh, negeri-negeri itu diwarisi oleh Bani Israel. Dan telah kami sempurnakan, telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu, yaitu sebagai janji untuk Bani Israel, disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun. Jadi bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan oleh bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israel, seperti kota Ramses, menara yang dibangun Haman, dan atas perintah Fir'aun. Ya. Jadi ayat-ayat ini mengandung asma al-mujib, yaitu zat yang mengabulkan doa, al-ghani, zat yang maha kaya, al-mughni, zat yang memberi kekayaan, asy-syakur, zat yang maha mensyukuri, al-muqsit, yang maha adil,
Al-Wahhab, zat yang maha memberi derajat. Ad-Dwar, zat yang maha memberi mudarat. An-Nafi', zat yang maha memberi manfaat. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. An-Nur, zat yang maha memberi cahaya. Al-Qadir, yang maha kuasa. Al-Wahid, yang maha esa. Al-Mudhillu, zat yang maha menghinakan. Al-Mu'izzu, yang maha memuliakan. Itu mengandung asma. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala itu menceritakan bahwa setelah ahli sihir Fir'aun dapat dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa, maka berkata pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, negeri Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Yaitu membuat kerusakan terhadap keyakinan kaum Fir'aun dalam menyembah Fir'aun dan tuhan-tuhannya. Kemudian Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Ya, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Ya, jadi ini adalah tindakan Fir'aun yang kedua kalinya, ya, setelah kejadian yang pertama. Jadi ia telah melakukan hal tersebut sebelum Nabi Musa dilahirkan. Ya, dengan tujuan agar tidak ada yang dapat menggoyahkan kekuasaannya. Jadi ini yang kali kedua. Sebelum Nabi Musa dilahirkan dan setelah, ya, mereka kalah. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya agar mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan mengatakan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, ya, mohon pertolongan kepada Allah. Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Wasbiru. Ya. Karena sesungguhnya apa? Bumi ini milik Allah. Ya, dipusakakannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan segala apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Ya. Kemudian kaum Musa itu berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang. Jadi mereka itu tertindas sebelum Nabi Musa menyatakan tentang kenabiannya dan sesudah Nabi Musa menyatakan tentang kenabiannya. Lalu Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Ya, ini merupakan janji Allah kepada Bani Israel melalui perantara lisan Nabi Musa. Ya, kan tetapi sebelumnya Allah akan melihat bagaimana keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila Bani Israel itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, niscaya Allah akan membinasakan musuh-musuh mereka dan menjadikan mereka itu khalifah di bumi. Ya, kemudian setelah itu Bani Israel betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu Allah Ta'ala mengabulkan janjinya, ya, untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, yaitu Fir'aun, kaum Fir'aun, dan menghukum Fir'aun dan kaumnya, ya, dan mendatangkan musim kemarau yang panjang, ya, serta kekurangan buah-buahan, agar supaya mereka dapat mengambil pelajaran bahwasanya apabila mereka menentang Rasul-Rasul Allah, maka Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menarik azabnya kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu Allah mendatangkan pada mereka kemakmuran, akan tetapi mereka tidak mau mengakui bahwasanya kemakmuran yang mereka peroleh itu datangnya dari Allah. Tetapi mereka mengatakan bahwa apa yang mereka peroleh tersebut itu berupa apa? Kemakmuran, yaitu adalah hasil usaha mereka. Ya. Itu perbuatan yang dilakukan Fir'aun beserta kaumnya. Ya, dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak dapat bersabar atas kesusahan yang mereka rasakan dan tidak dapat bersyukur atas nikmat yang dia terima. Ya, jika mereka ditimpa satu kesusahan, mereka itu mengatakan bahwasanya kesialan itu adalah karena Musa dan orang yang beriman.
Yang sebenarnya kesialan itu adalah ketetapan dari Allah yang ditimpakan Allah kepada orang yang tidak beriman serta mendustakan para rasul. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa dengan kesombongan, ya, dan keangkuhan mereka, ya, serta keingkaran terhadap kebenaran yang telah datang kepada mereka secara terus-menerus. Yaitu mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami, dan keterangan itu, ya, dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepada kamu. Ya, jadi bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami, dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepada kamu. Jadi akibat dari pembangkangan Fir'aun, ya, serta kaum tersebut, artinya apa? Allah Ta'ala mengirimkan bala ataupun musibah kepada mereka berupa apa? Angin topan yang memporak-porandakan bangunan, tanaman-tanaman mereka. Nah, kemudian apa? Belalang yang memakan hasil panen dan buah-buahan mereka. Lalu kutu, ya, yang memakan ternak-ternak mereka. Lalu katak yang memusuhi mereka, dan dengan cara apa? Memenuhi negeri, ya, kaum Firaun, hingga membuat mereka tidak dapat beristirahat, ya, katak. Karena gangguan suara katak tersebut, ya, serta darah yang mengalir di sungai-sungai, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan air untuk minum. Jadi ini sebagai bukti yang jelas bahwa Allah Ta'ala, ya, jelas dari Allah, ya, tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, jadi mereka itu tetap menyombongkan diri karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang berdosa. Nah, ketika mereka ditimpa azab berupa angin tofan, belalang, kutu, katak, darah, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui Allah pada sisimu. Ya, sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan adab dari kami, pasti kami akan beriman pada kamu. Dan kami akan biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Kemudian apa? Nabi Musa memohonkan kepada Allah agar menghilangkan adab, ya, dari kaum Fir'aun yang ada di kaum Fir'aun. Ya, jadi setelah Allah Ta'ala menghilangkan azab tersebut, mereka hingga batas waktu yang ditentukan bagi mereka untuk beriman kepada Allah dan melepaskan Bani Israel pergi bersama Nabi Musa, tiba-tiba mereka mengingkari. Ya, tidak hanya minta didoakan Nabi Musa, ya, nek iso menghilangkan adab, aku iman, percaya, ya, dan silahkan kami bebaskan Bani Israel pergi bersama engkau. Tapi ternyata sampai batas waktu setelah dia didoakan Musa dihilangkan adabnya, tiba saatnya justru dia malah ingkar, ya, ingkar dia, katanya iman jadi nggak iman, hanya bohong. Oleh sebab itu akhirnya Allah menghukum mereka, ditenggelamkan mereka ke laut disebabkan mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka juga termasuk orang yang melalaikan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah Ta'ala mempusakakan kepada Bani Israel yang tertindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan barat yang telah Allah berikan penuh berkah. Ya, ini janji Allah Ta'ala pada Bani Israel disebabkan apa? Keimanan, ketakwaan, serta kesabaran mereka di dalam menghadapi Fir'aun beserta kaumnya. Ya, jadi nggak ada yang namanya kesabaran nggak berbuah. Siapapun Anda, kalau mau sabar, pasti ujung dari sabar adalah buah kesabaran. Pasti ada buahnya. Ya, itu hukum Allah seperti itu. Ya, jadi janji bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Kemudian dari hadis Muslim, Sahih Muslim, Ibnu Abbas, ya, katanya ketika Rasulullah belum lama tiba di Madinah, didapatinya orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Lalu mereka ditanya, padahal itu tentang apa sebabnya mereka itu puasa pada hari itu. Mereka menjawab, hari ini adalah hari kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Ya, karena itu kami puasa pada hari ini untuk menghormati Nabi Musa.
Maka Rasulullah juga bersabda, kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kamu. Lalu beliau perintahkan supaya kaum muslimin pada hari Asyura untuk berpuasa. Ya, puasa hari Asyura. Hadis Sahih Muslim. Kemudian dari hadis Tobroni, hadis Qudsi juga Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, pasti akan aku balas si penganiaya cepat atau lambat. Dan pasti akan aku balas orang yang melihat seseorang teraniaya dan ia mampu menolongnya akan tetapi tidak dilakukannya. Ya, hadis Qudsi diriwayatkan oleh Tobroni dari Ibnu Abbas. Ya. Wa awrathnal qauma alladziina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna. Dan telah sempurna firman kalimat Tuhanmu al-husna yang baik ala Bani Israel, atas Bani Israel, bima sobaru, karena apa yang telah mereka bersabar, karena dia sabar. Wadamarna, dan kami hancurkan, maka yasna'u fir'aunu, apa yang telah dibuat oleh Fir'aun, wa qaumuhu, dan kaumnya, wa makanu ya'rishun, dan apa yang mereka bangun, yang telah mereka dirikan. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. Wajawazna, dan kami seberangkan bani Israel al-bahra, laut, yaitu laut merah. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna. Fa'atau, maka mereka datang sampai ala qaumin, pada suatu kaum ya'kufuna, yang mereka menyembah ala asnamin lahum, ya, kepada patung-patung berhala-berhala milik mereka. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan. Qalu, Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana, buatlah untuk kami ilahan, sebuah Tuhan, sesembahan, kama lahum alihatun, sebagaimana mereka beberapa Tuhan, bagi mereka beberapa patung ataupun Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Ya, sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan untuk berhala. Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan ataupun berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala juga. Musa menjawab, sungguh kamu itu bodoh. Ij'alana ilahan kama lahum alihatun. Qala innakum qaumun tajhalun. Inna haula'i, sungguhnya mereka semua itu mutabbarun, akan dihancurkan mahum fihi, ya, oleh kepercayaan yang mereka fihi, di dalamnya, wa batilun, dan batal rusak makanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Qala, Musa berkata, aghairallah, apakah kepada selain Allah abghikum, aku harus carikan untuk kalian ilahan sebagai Tuhan, sesembahan. Wa huwa faddalakum, dan dia Allah, padahal dia adalah mengutamakan kalian alal alamin, atas seluruh alam, seluruh umat manusia pada saat itu. Wa iz anjaynakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali Fir'aun, dari pengikut Fir'aun, kaum Fir'aun. Yasumunakum, mereka menindas kalian ditindas su'al adab, dengan siksa yang sangat berat. Yuqatiluna, mereka membunuh abna'akum, para anak laki-laki mereka. Abna'akum, anak-anak laki kalian. Abna'akum, para anak laki-laki kalian. Wa istahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup para wanita kalian. Wa fi dzalikum balaun, dan demikian itu terdapat ujian min rabbikum azim, dari Tuhan pencipta kalian yang sangat besar. Wa wa'adna Musa, dan kami telah menjanjikan kepada Musa talatina lailatan, selama 30 malam. Wa atmamnaha, dan kami telah menyempurnakan bi ashrin, dengan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah miqat, waktu yang ditentukan Rabbih Tuhannya,
arba'ina lailatan, yaitu 40 malam. Wa qala Musa, dan telah berkata Musa li akhihi Harun, kepada saudaranya yaitu Harun, ukhlufni, Harun akhlufni. Ukhlufni, gantikan aku fi qaumi, dalam memimpin kaumku, wa aslih, dan perbaiki urusan mereka, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan kamu mengikuti jalan para perusak. Walamma ja'a Musa, dan ketika telah datang Musa limiqatina, pada waktu kami yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan telah berfirman langsung kepadanya, rabbuhu, jadi Tuhan telah berbicara langsung dengannya. Kallamahu. Qala, Musa berkata, Rabbi arini angdur ilaik, ya Tuhanku, tampakkanlah kepadaku dirimu, supaya kami ini dapat melihat kepadamu. Qala, dia berfirman, Allah berfirman, lan taroni, lan tidak akan pernah dapat taroni, kamu melihatku. Walakin ingdur, akan tetapi lihatlah, ilal jabal, kepada bukit gunung yang lebih kuat darimu itu. Fa in istaqarra, maka jika ia masih tetap makanahu, tetap berada pada tempatnya semula, fasaufa tarani, maka niscaya kamu akan melihatku. Alamma tajalla, maka ketika tajalla menampakkan ya, cahaya keagungannya, tajalla, ya, tajalliyat, tajalla. Rabbuhu, Tuhannya, alil jabali, pada bukit itu, ja'alahu takkan, maka dia Allah menjadikannya bukit itu hancur, wa kharra Musa sa'iqa, maka tersungkur Musa, tak sadarkan diri, pingsan. Falamma afaqa, maka ketika dia, Musa, sadar kembali, qala, Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau, tubtu, aku ini bertobat, ilaika, kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama dari orang-orang yang beriman. Qala ya Musa, Allah berfirman, hai Musa, inni istofaituka, sungguhnya aku ini istofaituka, aku telah memilih kamu, alan nas, atas manusia, dari manusia di masamu, birisalati wa bikalami, dengan risalahku dan dengan firmanku. Fakhudh, maka ambil, ma'ataituka, apa yang telah aku anugerahkan kepadamu, wakun, dan jadilah kamu minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmatku. Wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan lahu, ya, baginya, bagi Musa, fil alwah, dalam lembaran-lembaran Taurat, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mau'idhatan, ya, sesuatu sebagai pelajaran, nasihat, wa tafsilan, dan penjelasan, likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Fakhudha biquwatin, maka peganglah ia, biquwatin, dengan sungguh-sungguh, dengan kuat. Apa yang suruh megang itu? Peganglah ia, yaitu Taurat. Wa amur qaumaka, dan perintahkan kaummu, ya'khudhu bi ahsaniha, agar mereka mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Bi ahsaniha, dengan yang sebaik-baiknya. Sa'urikum daral fasiqin, aku akan perlihatkan pada kalian daral fasiqin, kampung negeri orang-orang fasik. Kampung negeri orang fasik. Jadi Allah memperlihatkan negeri orang fasik itu seperti Fir'aun, Ad, Samud, ya, dan sebagainya, yang hancur bersama mereka akibat akhir kejahatan dan kefasikan mereka. Jadi suruh megang, suruh kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ya, utamakan yang wajib-wajib dulu, dari yang sunah-sunah, kemudian jadi cara memegang ajaran yang sebaik-baiknya apa? Yang wajib diutamakan, kemudian baru sunah-sunah. Jangan yang sunah diutamakan, wajibnya ditinggal. Sa'asrifu an ayati, aku akan memalingkan an ayati, ayat-ayatku, dari ayat-ayatku, bukti-bukti kuasaanku. Ayati yalladina yatakabbarun, yaitu orang-orang yang mereka menyombongkan diri fil ardi, di bumi, bighairil haqqi, dengan tanpa alasan yang benar. Wa iyarau kulla ayatin, dan jika mereka melihat setiap ayat, ya, tanda kekuasaanku, la yu'minu biha, mereka tidak beriman kepadanya. Wa iyarau sabila rusydi, dan jika dia melihat jalan petunjuk ar-rusydi,
La yattakhiduhu sabila. Mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang mereka tempuh. Wa in yaraw sabilal ghayyi, dan jika mereka melihat jalan yang sesat al-ghayyi, syirik, maksiat, yattakhiduhu sabila, mereka mengambilnya sebagai jalan. Dzalika bi'annahum, demikian itu karena sesungguhnya mereka itu kadzabu, mereka itu mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu lalai, ghafil terhadapnya, anha, kanu anha ghafilin. Walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mereka mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan pertemuan al-akhirat yaitu hari kiamat, habitat a'maluhum, menjadi sia-sia, lebur, sia-sia a'maluhum, amal perbuatan mereka. Hal yujzauna, ya tidaklah mereka diberi balasan illa kecuali ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Ya'malun, mereka kerjakan. Wattakhadha qaumu Musa, dan telah menjadikan kaum Musa min ba'dihi, dari setelah Musa pergi ke Bukit Sinai, min huliyihim, dari perhiasan emas mereka, ijlan jasadan, ijlan anak sapi, jasadan yang bertubuh, lahu khuwar, ia mempunyai suara. Alam yarau annahu, tidaklah mereka melihat bahwasanya annahu, bahwa ia anak lembu itu, la yukallimuhum, tidak dapat berbicara dengan mereka, wala yahdihim, dan tidak dapat memberi petunjuk mereka, sabila, pada jalan yang benar. Ittakhaduhu, mereka telah mengambil sebagai sesembahan, wa kanu zalimin, dan mereka adalah orang yang zalim. Ittakhaduhu, ya, dia telah mengambilnya, anak sapi itu dibikin sebagai sesembahan, dan mereka adalah zalim. Walamma suqita, dan setelah dijatuhkan fi aidihim, dalam perbuatan peribadahan mereka, wa ra'au annahum, dan mereka mengetahui bahwasanya mereka qad dhallu, telah sesat, qalu, mereka berkata, la in lam yarhamna rabbuna, sungguh jika Tuhan kami tidak memberikan rahmat kepada kami, wa yaghfir lana, dan Tuhan kami tidak mengampuni, memberi ampun kami, lanakunanna, maka sungguh kami akan menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Lanakunanna minal khasirin. Walamma raja'a Musa, dan ketika Musa kembali dari Bukit Sina, ila qaumihi ghadbana asifa, kepada kaumnya dalam kondisi sangat marah. Ghadban, asifan, dan sedih hati. Ya, ghadbana asifa. Qala, Musa berkata, bi'sama, alangkah buruknya apa yang khalaftumuni, kalian telah langgar terhadap aku, min ba'di, sesudah kepergianku. A'ajiltum, apakah kalian hendak mendahului amra rabbikum, perintah Tuhan kalian. Walqal alwah, dan dia melemparkan lembaran-lembaran Taurat. Wa akhadha bi ra'si akhihi, lalu dia memegang bi ra'si, kepala, rambut, ra'sun, kepala, tapi di sini rambut, akhihi, saudaranya itu Harun, ya jurruhu, dia menarik, ya jurruhu, menarik rambut saudaranya, ilaihi, ke arahnya. Qala, Harun berkata, qala bana umma, Harun atau berkata, wahai anak ibuku, innal qauma, sesungguhnya kaum itu, innal qauma istad'afuni, mereka telah menganggap aku lemah, Wakadu, dan mereka yaqtulunani, wakadu, dan mereka hampir nyaris yaqtulunani, akan membunuh aku. Fala tushmit biyal a'da, fala tushmit, maka jangan kamu jadikan gembira dengan kemalangan yang menimpaku, al-a'da, para musuh itu. Wala taj'alni ma'al qaumil zalimin, dan jangan kamu menjadikan aku bersama kaum yang dolim. Ya, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Ya, sebab itu jangan engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang dolim.
Qala Musa berkata, Rabbi ufirli, ya Tuhanku, berilah ampunan kepadaku, li akhi, dan kepada saudaraku Harun, wa adkhilna, dan masukkanlah kami fi rahmatika, dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah maha penyayang bagi dari semua penyayang ar-rahimin. Innal ladzina ittakhadul ijla, sungguhnya orang-orang yang mereka mengambil menjadikan al-ijla, anak lembu, sebagai sesembahan, sayanaluhum ghadabun, akan menimpa mereka kemurkaan, ghadabun min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa dhillatun, dan kehinaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa kadzalika najzil muftarin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbohong kepada Allah. Walladzina amilus sayiat, dan orang-orang yang mereka melakukan kejahatan, keburukan, summa tabu min ba'diha, kemudian dia bertobat, min ba'diha, dari sudah melakukan kejahatan, wa amanu, dan mereka beriman. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, min ba'diha, dari setelah dia itu tobat, la ghafurur rahim, sungguh maha pengampun, maha penyayang. Walamma sakata an Musa al-ghadabu, dan setelah berhenti reda an Musa al-ghadab, Musa, ya, kemarahan, akhadal alwah, lalu dia mengambil al-alwah, lembaran-lembaran Taurat, ya, yang telah dilemparkan ke tanah, wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun, dan di dalamnya, dalam tulisannya itu hudan, ada petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, lilladzina hum li rabbihim yarhabun, untuk orang yang mereka yarhabun, mereka takut akan siksanya kepada Tuhan mereka. Lilladzina hum, untuk orang-orang yang mereka itu li rabbihim, kepada Tuhan mereka, yarhabun, mereka takut akan siksanya. Ya, yarhabun. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan, wakhtara, akhirnya Musa memilih qaumahu, dari kaumnya, sab'ina rajulan, 70 orang laki-laki yang tidak ikut menyembah anak lembu, limiqatina, untuk waktu yang kami tentukan. Falamma akhadathumur rajfatu, maka ketika ar-rajfah, gempa bumi, akhadathum, telah menimpa pada mereka, ar-rajfatu, gempa bumi menimpa mereka. Qala, Musa berkata, Rabbi, ya Tuhanku, lau syi'ta ahlaktahum, jika engkau mengendaki, engkau telah membinasakan mereka, min qablu wa iyaya, dari sejak dulu dan juga aku. Atuhlikuna, apakah engkau akan binasakan kami, bima fa'ala sufaha'u minna, karena apa yang telah dikerjakan orang-orang bodoh di antara kami. In hiya illa fitnatuk, ya, tidaklah itu semua kecuali hanya cobaanmu. Tudhillu biha, engkau sesatkan dengannya, man tasya'u, siapa yang engkau kehendaki, wa tahdi man tasya', dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkaulah adalah pelindung kami, faghfir lana, maka berikanlah ampunan kepada kami, warhamna, rahmatilah kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan, khairul ghafirin. Waktu lana fi hadhi dunya, dan tetapkanlah bagi kami dalam dunia ini, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat. Inna hudna ilaika, sungguh kami ini kembali bertobat kepada engkau. Qala, Allah berfirman, adabi usibu bihi man asya, adabku, ya, siksaku, usibu bihi, akan aku timpakan dengannya, man asya'u, pada siapa yang aku kehendaki, warahmati, dan rahmatku, wasi'at kulla syai'in, luas, meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, dan aku akan menetapkannya di akhirat, lilladzina yattaqun, untuk orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakat, dan mereka menunaikan zakat, walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka, dan orang-orang yang mereka itu iman, percaya dengan ayat-ayat kami, ayat-ayatku. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyya, alladzina, orang-orang yang, yaitu orang-orang yang yattabi'un, mereka mengikuti ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya, rasul yaitu Muhammad, an-nabiyya yaitu seorang nabi, al-ummiyya yang ummi, tidak bisa baca tulis, al-ummi, alladzi yajidunahu, yang mereka yaitu ahli kitab mendapatinya, yajidunahu,
nama dan sifat-sifatnya maktuban tertulis indahum pada mereka fit Taurat, di dalam Taurat, wal Injil dan juga Injil, ya'muruhum, dan dia Nabi itu menyuruh mereka bil ma'ruf, melakukan ma'ruf yang baik, wa yanhahum anil munkar, yang melarang yang mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dia menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan dia mengharamkan atas mereka al khaba'is, yang buruk-buruk, wa yadda'u anhum, dan dia membuang, membebaskan anhum dari mereka israhum, beban-beban mereka, wal aghlala, dan belenggu-belenggu yang kuat, allati kanat alaihim, yang telah ada di atas mereka. Falladzina amanu, dan orang-orang, maka mereka orang-orang yang beriman, amanu bihi, dengan kepadanya, kepada Nabi itu, wa azzaruhu, dan mereka memuliakannya, wa nasaruhu, dan mereka menolongnya, wa taba'u an-nura, mereka mengikuti cahaya Al-Quran, alladzi unzila ma'ahu, yang telah diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, ya, dan mendapatkan surga. Ulaika humul muflihun. Jadi ayat-ayat ini semuanya itu mengandung asma as-salam, zat yang maha menyelamatkan, al-wahid, zat yang maha esa, al-qadir, yang maha kuasa, Allah, ar-rahman, yang maha pengasih, ad-dar, maha memberi mudarat, al-hafid, maha menjaga, al-batin, yang maha tersembunyi, al-Quddus, yang maha suci, an-nur, maha memberi cahaya, al-wahhab, maha memberi derajat, al-hadi, maha memberi petunjuk, al-muntaqim, maha mengancam, al-ghafur, maha mengampun, ar-rahim, maha penyayang, al-muzillu, maha memberi, maha menghinakan, al-ghafar, maha pengampun, asy-syakur, maha mensyukuri, an-nur, maha memberi cahaya, an-nafi', maha memberi manfaat. Jadi ayat ini tadi mengandung asma-asma, ya, asma-asma tadi, ya, salam, al-wahid, al-qadir, dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala menceritakan bahwa setelah Allah memberangkatkan Bani Israel ke seberang lautan, maka sampai mereka pada suatu kaum yang masih menyembah berhala. Lalu Bani Israel berkata kepada Musa, "Hai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah berhala sebagaimana yang dimiliki oleh kaum tersebut, beberapa berhala yang akan kami sembah sebagai Tuhan." Lalu Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah." Maksudnya apa? Mereka tidak memahami tentang keagungan dan kebesaran Allah, serta tidak mengetahui bahwasanya menyembah berhala itu adalah menyekutukan Allah. Ya, sungguhnya orang-orang yang menyembah berhala itu akan dihancurkan kepercayaannya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan, yaitu menyembah selain Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan madharat. Kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Patutkah aku ini mencarikan Tuhan untuk kamu selain daripada Allah, padahal Dia, Allah, yang dapat mendatangkan manfaat dan madharat dan telah memberi nikmat kepada kamu dan telah melebihkan kamu atas segala umat di zamanmu." Lalu Nabi Musa mengingatkan Bani Israel, ya, bahwasanya Allah telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan kaumnya yang mendolimi mereka dengan kedoliman yang sangat jahat, yaitu apa? Membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak wanita. Nah, dan yang demikian itu adalah cobaan besar dari Allah. Apakah kamu dapat mensyukuri, ya, segala nikmat yang terberikan kepada kamu, ataukah kamu kufur kepadanya? Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan juga kepada Nabi Musa untuk berpuasa selama 30 malam. Menjanjikan pada Musa akan memberikan Taurat, ya, sesudah berlalu 30 malam. Dan Allah Ta'ala menyempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi sehingga sempurna. Waktu itu menjadi 40 malam. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa untuk pergi ke Gunung Tursina untuk menerima kitab Taurat. Kemudian berkata,
Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikan aku ya dalam memimpin kaum ini, kaumku. Perbaiki akhlak mereka dan jangan kamu mengikuti jalan orang yang berbuat kerusakan. Ya, kemudian ketika Musa datang ke Gunung Tursina untuk bermunajat kepada Allah pada waktu yang Allah tentukan, lalu Allah Ta'ala berfirman langsung kepadanya, langsung berbicara. Kemudian berkatalah Musa di sana, ya Tuhanku, tampakkanlah engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Lalu Allah berfirman, kamu sekali-kali nggak sanggup untuk melihatku, akan tetapi lihat bukit itu, apabila tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Ya, jadi tak kalau Allah Ta'ala menampakkan dirinya, tajalla ya, kepada gunung, dijadikan gunung itu hancur luluh, Nabi Musa pun pingsan, geblak. Ya, jadi pada dasarnya bukannya Allah itu tidak mau memperlihatkan dirinya kepada manusia, akan tetapi makhluk yang di bumi ini tidak akan ada. Tidak ada satupun yang sanggup melihat kebesaran Allah. Ya, sehingga gunung pun hancur luluh ketika tabir hijab Allah dibuka. Tajalla, lihat. Ya, sedangkan Nabi Musa jadi pingsan, tidak sadarkan diri. Ya, setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku ini bertobat kepada engkau. Aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ya, itu satu pernyataan Nabi Musa setelah melihat tanda kebesaran Allah, dan dia mohon ampun atas keinginannya untuk dapat melihat Allah. Karena Maha Suci Allah, tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya di dunia, melainkan semuanya akan hancur. Dan atas kejadian tersebut membuktikan tentang kebesaran Allah ya kepada Musa, sehingga Musa merasa yakin akan kebesaran Allah, dan dia menyatakan bahwasanya dialah yang pertama-tama beriman kepada Allah di antara orang-orang Bani Israel. Ya, kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, hai Musa, sesungguhnya aku ini memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu. Maksudnya apa? Allah Ta'ala itu telah melebihkan Nabi Musa ya atas semua orang pada zamannya, itu berupa pemberian risalah dan berfirman secara langsung kepada Musa. Dan Allah Ta'ala menegaskan kepada Musa untuk membawa risalahnya dan untuk berbicara langsung dengannya sebagai petunjuk pada Bani Israel agar mereka tetap berada di jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoinya. Jadi oleh sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa agar berpegang teguh pada apa yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu Taurat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang wajib untuk dilaksanakan. Dan Allah memerintahkan kepada Musa agar selalu bersyukur kepadanya atas anugerah nikmat berupa kenabian, kitab, hikmah yang tidak diberikan kepada semua orang. Lalu Allah menuliskan untuk Nabi Musa pada lauh-lauh ya segala sesuatu sebagai pelajaran untuk menjelaskan segala aturan yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Kemudian Allah berfirman kepada Musa agar selalu berpegang teguh kepada kitab yang telah diturunkan Allah Ta'ala kepadanya, dan agar Musa itu memerintahkan kepada kaumnya agar berpegang teguh kepada perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam kitab Taurat dengan sebaik-baiknya. Bi'ahsaniha, ya, dengan sebaik-baiknya. Dan kelak Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka negeri orang-orang fasik, yaitu negeri orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, menentang perintah-perintah Allah, menolak untuk taat. Ya, Allah membinasakan dan menghancurkan negeri tersebut agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Bahwasanya barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya dan menentang Allah Ta'ala serta mendustakan para Rasul, ya, mereka akan diadab oleh Allah Ta'ala dengan adab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Ta'ala mengancam kepada manusia
bahwa Allah akan memalingkan mereka dari jalan yang lurus bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar, ya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi yang dimaksud orang menyombongkan diri dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Adalah orang yang jika melihat dan mendengar ayat-ayat Allah mereka tidak beriman. Jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Akan tetapi jika mereka melihat jalan yang sesat, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka selalu mengikuti hawa nafsu dan mendustakan ayat-ayat Allah, serta tidak meyakini akan adanya hari akhir. Maka sia-sialah perbuatan baik yang mereka lakukan. Mereka tidak diberi balasan selain apa yang telah mereka kerjakan. Walaupun mereka melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah, maka tidak diberikan balasan kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Akan tetapi apabila dosa yang mereka lakukan karena menentang ayat-ayat Allah serta mendustakan para rasul, maka mereka akan menerima siksa yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan setelah kepergian Nabi Musa ke Gunung Tursina untuk bermunajat kepada Allah serta memenuhi janji Allah untuk memberikan Taurat, maka kaum Nabi Musa membuat perhiasan emas yang dikumpulkan oleh Samiri dan mereka membuat patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara apabila ditiup angin. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, serta tidak dapat memberikan manfaat madharat pada mereka? Akan tetapi mereka itu menjadikan patung anak lembu tersebut sebagai sesembahan, dan perbuatan mereka termasuk perbuatan orang yang zalim. Kemudian mereka itu menyesal atas perbuatan telah mereka lakukan, yaitu menyembah patung anak sapi dan mengakui bahwa diri mereka telah sesat. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang yang merugi di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, ini ucapan mereka, ucapan yang mereka katakan terhadap dosa-dosa yang telah mereka kerjakan sebagai upaya untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, kemudian Nabi Musa menyelesaikan keperluannya di Bukit Tursina, kemudian menerima kitab Taurat dari Allah. Lalu Allah berfirman kepada Musa bahwasanya kaumnya telah menyembah berhala, yaitu patung anak sapi yang mereka buat dari emas. Ya, kaumnya telah disesatkan oleh seorang yang bernama Samiri. Ya, ditinggal bermunajat, kaumnya malah berpaling. Lalu Musa kembali kepada kaumnya dengan rasa marah dan sedih hati. Kemudian berkata kepada Musa kepada Harun, alangkah buruknya perbuatan yang engkau kerjakan setelah kepergianku, yaitu kalian menyembah patung anak sapi sesudah kepergianku. Apakah engkau hendak mendahului janji Tuhanmu dan tidak sabar menunggu kedatanganku, padahal waktunya telah ditentukan oleh Allah. Kemudian Musa melempar alwah, yaitu Taurat, dan memegang rambut kepala saudaranya, yaitu Harun, sambil menarik ke arahnya. Karena khawatir Harun telah melalaikan tugasnya untuk menjaga kaumnya dan mengikuti kaumnya dalam menyembah patung anak sapi dari emas tersebut. Kemudian Harun berkata kepada Musa, wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu jangan engkau menjadikan musuh-musuh kita ini bergembira melihatku, karena engkau menganiaya aku. Dan janganlah engkau masukkan aku ke dalam golongan orang, sebagai golongan orang-orang yang zalim. Kemudian setelah Nabi Musa mengetahui bahwasanya Nabi Harun bersih dari apa yang dikerjakan kaumnya, yaitu menyembah patung anak sapi dari emas, maka Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau.
ya, dan engkau adalah Maha Penyayang dari antara para penyayang. Ya, dan terhadap orang yang menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan mereka, Allah Ta'ala menimpakan kemurkaan kepada mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi seperti ini Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat kebohongan, yaitu melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila orang-orang mengerjakan kejahatan itu bertobat dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan setelah mereka beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni mereka dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah penyantun, penyayang bagi orang bertobat yang disertai keimanan. Ya. Kemudian setelah amarah Nabi Musa itu menjadi reda, lalu diambil. Taurat itu diambil lagi untuk disampaikan kepada kaumnya, karena di dalam Taurat itu terdapat petunjuk rahmat bagi orang yang takut kepada Allah. Kemudian Nabi Musa itu memilih 70 orang di antara kaumnya untuk bertaubat kepada Allah pada waktu yang telah Allah tentukan. Ya, bagi mereka, lalu Allah Ta'ala menjadikan gempa mengguncang mereka di dunia, dan Nabi Musa bermohon kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau mengendaki, tentulah engkau akan telah membinasakan aku dan mereka sebelum ini. Ya, dan apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami, yaitu orang-orang yang mengajak kepada kaumku untuk menyembah patung anak sapi dari emas, karena mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, dan ini hanyalah cobaan darimu, dari engkau ya Allah. Engkau sesatkan dengan cobaan ini siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Orang-orang yang disesatkan Allah Ta'ala adalah orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk yang telah datang kepada mereka dan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah adalah orang-orang yang menerima kebenaran yang telah datang pada mereka. Engkaulah yang memimpin kami, anta waliyuna, maka ampunilah kami, faghfir lana, dan berilah rahmat pada kami, karena engkaulah yang maha pemberi ampun yang sebaik-baiknya, dan tetapkanlah bagi kami kebajikan di dunia dan di akhirat, sungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Jadi itu doa Nabi Musa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kaumnya. Dan apa Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Azabi usibu bihi man asya. Ya. Jadi siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang kukehendaki, dan orang-orang yang tidak mau bertobat kepadaku, ya, dan selalu memperturutkan hawa nafsu, ingkar, mendustakan para rasul, sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, dengan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka Allah telah menetapkan rahmatnya untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang yang menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan menunaikan zakat dan beriman kepada ayat-ayatnya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka itu telah didapati namanya di kitab Taurat, Injil yang ada di sisi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menyuruh mereka mengerjakan ma'ruf, melarang mereka untuk mungkar, menghalalkan bagi mereka yang baik, mengharamkan bagi mereka yang buruk, yaitu menghalalkan bagi mereka yang sebelumnya mereka haramkan, seperti binatang, bahirah, saibah, wasilah, ham, dan mengharamkan bagi mereka semua hal yang buruk, seperti memakan daging babi, riba, berbagai macam makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, akan tapi mereka menghalalkannya. Ya,
dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, yaitu apa? Kesulitan-kesulitan dalam menjalankan agama karena mengikuti tradisi, serta mempermudah bagi mereka dalam menjalankan agama karena Allah tidak menjadikan kesulitan di dalam agama Islam. Maka orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Maka mereka orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, dalam hadis qudsi, hadis Al-Hakim Ibnu Abbas, ya, Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, kamu tidak akan pernah dapat melihatku, ya. Sungguh makhluk hidup pasti mati jika melihatku. Nah, yang kering pasti semakin kering kerontan, dan yang basah pasti bertaburan. Sesungguhnya yang dapat melihatku hanyalah penduduk surga yang tidak akan mati pandangannya dan tidak akan hancur jasadnya." Hadis qudsi. Kemudian dari hadis Bukhari Muslim juga Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian melebihkan dari diriku atas diri para nabi, karena sesungguhnya semua manusia akan pingsan pada hari kiamat kelak, dan aku adalah orang yang pertama sekali sadarkan diri. Tetapi tiba-tiba aku melihat Musa berpegangan di dekat Arsy, lalu aku tahu apakah ia pingsan lalu sadar sebelumku atau termasuk yang dikecualikan Allah Ta'ala." Itu hadis Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis qudsi yang lain Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, ingatkanlah kepada hari-hari Allah," yaitu hari-hari Allah Ta'ala adalah nikmat-nikmatnya. Itu Al-Bayhaqi. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis Ahmad, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat, diantaranya satu rahmat yang menyebabkan makhluk saling berkasih sayang. Dan dengannya binatang-binatang buas mengasihi anak-anaknya. Dan 99 lagi dia tangguhkan sampai hari kiamat kelak." Dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah juga bersabda, "Jika kalian mendengar hadis dariku yang hati kalian dapat mengenalnya, perasaan dan kulit kalian pun dapat menerimanya, dan kalian memandang bahwa iya hadis itu sangat dekat dari kalian, maka aku adalah orang yang paling pertama dekat dengannya daripada kalian. Dan jika kalian mendengar sebuah hadis dariku yang hati kalian menolaknya, serta perasaan serta kulit kalian menjauhinya, dan memandang bahwa iya hadis itu adalah sangat jauh dari kalian, maka aku adalah orang yang paling jauh darinya daripada kalian." Itu hadis Imam Ahmad. Dalam hadis lain juga Rasulullah pernah berpesan kepada kedua amirnya, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Musa al-Asy'ari. Ketika beliau mengutus keduanya ke Yaman, ya, beliau bersabda, "Sampaikanlah berita gembira dan janganlah kalian membuat orang lari, berikanlah kemudahan dan jangan mempersulit, serta hendaklah kalian saling bersepakat dan jangan saling berselisih." Hadis muttafaq alaih. Jadi Rasul juga bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan maaf bagi umatku yang terbesit di dalam hatinya selama ia belum mengucapkan dan atau mengerjakannya." Ya. Dalam hadis qudsi juga ya dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu telah berfirman kepada Musa, "Barang siapa yang bertemu dengan aku padahal ia ingkar kepada Ahmad, ya, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka." Musa berkata, "Ya Rabbi, siapakah Ahmad itu?" Allah berfirman, "Aku tidak pernah menciptakan satu ciptaan yang lebih mulia menurut pandanganku daripada dia. Aku telah menuliskan namanya beserta namaku di Arsy, ya, sebelum aku menciptakan langit-langit dan bumi. Sesungguhnya surga itu terlarang bagi seluruh makhlukku, sehingga dia dan umatnya masuk ke dalamnya, ke surga." Musa berkata, "Siapakah umatnya itu?" Allah berfirman, "Mereka yang banyak memuji Allah Ta'ala sambil naik
sambil turun pada setiap keadaan. Mereka yang banyak memuji Allah Ta'ala sambil naik, sambil turun pada setiap keadaan. Mereka mengikat pinggang, yaitu menutup aurat. Berwudu, membersihkan anggota badan. Mereka berpuasa di siang hari, bersepi diri, berzikir di malam hari. Aku menerima amalnya yang ikhlas biarpun sedikit. Aku menerima amalnya yang ikhlas biarpun sedikit. Dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga karena kesaksiannya pada tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Musa berkata, jadikanlah saya umat Nabi umat itu. Allah berfirman, Nabi umat itu dari mereka sendiri. Musa berkata, masukkanlah aku ke dalam golongan umat Nabi itu. Allah berfirman, Allah menjelaskan, engkau lahir mendahului Nabi dan umat itu, sedangkan ia lahir kemudian. Aku berjanji kepadamu untuk mengumpulkan engkau bersamanya di Darul Jalal, yaitu surga. Itu hadis qudsi. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang mereka beriman kepadanya, kepada Nabi, ya Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan mereka memuliakannya, wa nasaruhu, dan mereka menolongnya, wattaba'un nura, dan mereka mengikuti cahaya, itu Al-Quran, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini selawase murid.